Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asih Halimah dengan NPM 181211026. Prodi Akuntansi kelas A1. Baik, berikut saya akan menjelaskan tentang jawaban UTS dari penganggaran perusahaan. Di sini kami diminta untuk membuat anggaran penjualan, anggaran produksi, dan anggaran biaya produksi. Anggaran penjualan. Di sini sudah terdapat data penjualan dari 2016 sampai 2018. Data penjualan PT Mestec. Di sini caranya kita menjumlahkan setiap triwulan, lalu kita bagi dengan 3. Triwulan pertama dijumlah lalu dibagi 3 menghasilkan 43.362. Begitu juga dengan triwulan kedua kita jumlahkan lalu kita bagi 3. Triwulan ketiga juga sama, jumlahkan lalu kita bagi 3, dan triwulan keempat juga kita jumlahkan lalu kita bagi 3. Lalu di keterangan kedua, harga jual kemeja di tahun 2018 adalah sebesar 250.000. Manajemen memperkirakan kenaikan harga jual sebesar 20% untuk tahun 2019 dibanding dengan harga di tahun 2018. Jadi perkiraan harga jual di tahun 2019 akan naik 20% dari tahun 2018, yaitu 250.000 dikali 1 ditambah 20%. 1 ditambah 20% adalah 120%. Jadi 250.000 dikali 120% sama dengan 300.000. Kemudian di keterangan ketiga, perusahaan menggunakan metode rata-rata bergerak dalam menentukan perkiraan penjualannya. Yang keempat, untuk pengendalian penjualan, PT Mestec membagi penjualan selama tahun 2019 ke dalam 4 triwulan. Triwulan pertama 15%, triwulan kedua 20%, dan triwulan ketiga 35%, dan triwulan keempat 30%. Tanya metode rata-rata bergerak. Total dari penjualan di tahun 2016 dan sampai 2018 dijumlahkan, lalu dibagi 3 menghasilkan 237.755. 237.755 ini menjadi perkiraan penjualan di tahun 2019. Kemudian pengendalian penjualan PT Mestec ini membagi penjualannya selama tahun 2019 ke dalam 4 triwulan yang sudah dibagi persentasenya. Di sini 237.755 di triwulan pertama 15%, berarti caranya 237.755 dikali 15% untuk triwulan pertama dan menghasilkan 35.663. Begitu juga di triwulan kedua dikali dengan 20%, di triwulan ketiga dikali 15%, dan di triwulan keempat dikali 30%. Dan di sini untuk anggaran penjualan di tahun 2019. Diketahui tadi triwulan pertama penjualan barang jadi dalam unitnya 35.663 dan harga jualnya tadi 300.000. Jadi cara menghitungnya, penjualan barang jadi dalam unit dikalikan dengan harga jual menghasilkan untuk triwulan pertama 10.998.900.000. Kemudian di triwulan kedua begitu juga caranya sama, penjualan barang jadi dalam unit dikalikan dengan harga jual. Dan di triwulan ketiga juga sama, begitu juga di triwulan keempat juga sama. Dan dari hasil masing-masing triwulan ditambahkan 10.698.900.000 ditambah 14.265.300.000 ditambah 24.964.200.000 dan ditambah juga dengan triwulan keempat 21.306.000
98.100.000, menghasilkan total penjualan barang jadi yaitu sebesar 71.326.500.000. Kemudian anggaran produksi menggunakan metode stabilisasi produksi. Di sini ada data diketahui dari soal. Yang pertama, persediaan awal barang jadi di tahun 2019 sebanyak 35.000 unit dan persediaan akhir barang jadi 2019 sebanyak 25.000 unit. Kemudian dimasukkan ke dalam tabel, itu 35.000 unit untuk barang awal jadi, yaitu dikasih masuk ke dalam tabel yang. Kemudian untuk informasi lainnya, di sini terdapat standar pemakaian bahan baku. Bahan baku yang digunakan ada 3, yaitu kain, benang, dan kancing. Standar pemakaian bahan bakunya untuk kain 2 meter, benang 1 gulung, kancing 7 buah, dan harga bahan baku 50.000 untuk kain, 17.000 untuk benang, dan 20.000 untuk kancing. Kemudian, standar penggunaan jam tenaga kerja langsung per unit. Di sini terdapat 3 departemen, departemen pemotongan, penjahitan, dan pengemasan. Standar tenaga kerjanya 0,4 jam untuk pemotongan, 0,5 jam untuk penjahitan, dan 0,6 untuk pengemasan. Upah per jamnya 4.000 untuk pemotongan, 5.500 untuk penjahitan, dan 3.500 untuk pengemasan. Kemudian di sini ada keterangan untuk biaya overhead pabrik. Di sini ada gaji penyelia pabrik yaitu 145 juta dan dasar alokasinya 25% di departemen potong dan sisanya dibagi rata 2 departemen. Kemudian penyusutan bangunan pabrik 55 juta, kemudian 20% untuk departemen potong, 35% untuk departemen jahit, dan sisanya untuk departemen kemasan. Kemudian di sini ada penyusutan mesin untuk pemotongan 60 juta, penjahitan 120 juta, dan mesin kemasan 75 juta. Untuk perawatan mesin nilainya itu 6 juta. Dasar alokasinya itu dapat dari nilai mesin yang digunakan tiap departemen. Itu dilihat dari nilai mesin di sini tiap-tiap departemen. 15 juta, 20 juta, dan 35 juta. Kemudian asuransi pabrik nilainya 15 juta. Dilihat dari dasar alokasinya, luas ruangan yang digunakan tiap departemen, yaitu untuk pemotongan 200 meter, jahit 1.000, departemen kemas 3.800. Nah, kita masuk di anggaran pemakaian bahan baku. Tadi di sini dari soal ada 3 bahan baku, yaitu kain, benang, dan kancing. Jumlah produksi barang jadi itu 227, 755 itu ada dari jumlah produksi barang jadi. Itu sekarang dikali dengan standar kebutuhan bahan baku per unit. Tadi untuk kain itu standar kebutuhannya 2, benangnya 1, kancingnya 7. 227.755 ini dikali dengan 2 menghasilkan 455.510 untuk jumlah kebutuhan bahan baku untuk diproduksi. Kemudian dengan benang juga sama dikalikan, dengan kancing juga dikalikan 7. Kemudian harga bahan baku per unitnya tadi untuk kain 50.000, untuk benang 17.000, dan untuk kancing 20.000. Total biaya bahan baku untuk diproduksi itu hasilnya dapat dari 455.510 dikali 50.000. Begitu juga dengan benang 227.755 dikali 17.000, dan ini untuk kancing juga begitu dikalikan. Hasilnya menjadi total biaya bahan baku untuk produksi.
Kemudian masuk di anggaran tenaga kerja langsung. Ada 3 departemen, yaitu Departemen Pemotongan, Penjahitan, dan Pengemasan. Jumlah produksi tadi sudah dijelaskan di atas, 227.755 dan dimasukkan di setiap departemen. Pemotongan, penjahitan, dan pengemasan. Kemudian, standar penggunaan jam tenaga kerja langsung. Jam kerja langsung yaitu untuk Departemen Pemotongan itu 0,4, untuk penjahitan 0,5, dan untuk Departemen Pengemasan itu 0,6. Jumlah jam tenaga kerja langsung itu didapat dari 227.755 dikali 0,4, atau jumlah produksi dikali standar penggunaan jam kerja langsung, menghasilkan 91.102. Itu juga dengan Departemen Penjahitan, yaitu jumlah produksi dikali standar menghasilkan jumlah jam tenaga kerja langsung sebesar 113.878. Begitu juga dengan pengemasannya, jumlah produksi dikali standar penggunaan jam kerja langsung. Lalu upah per jam. Upah per jamnya untuk Departemen Pemotongan 4.000, untuk Departemen Penjahitan itu 5.500, dan untuk Departemen Pengemasan itu 3.500. Kemudian untuk mendapatkan anggaran biaya tenaga kerja langsung Departemen Pemotongan itu caranya jumlah jam tenaga kerja langsung dikalikan dengan upah per jamnya. Jadi menghasilkan untuk pemotongan Departemen Pemotongan hasilnya 364.408.000. Kemudian hasil untuk Departemen Penjahitan itu 626.326.250. Dan untuk Departemen Pengemasan itu 478.285.500. Dan kemudian dari total hasil departemen itu ditotalkan, dijumlahkan, maka menghasilkan 1.469.19.750. Kemudian masuk di anggaran biaya overhead. Di sini sama departemennya juga ada 3, Departemen Pemotongan, Penjahitan, dan Pengemasan. Biaya gaji supervisor tadi di soal terdapat nilainya itu sebesar 145 juta. Nah, untuk pemotongan itu sebesar 25%. Jadi 145 juta dikali 25% itu menghasilkan 36.250.000. Kemudian sisanya dibagi 2. Jadi sisanya dibagi 2 dan dibagi 2 menjadi 54.375.000. Dimasukkan di Departemen Penjahitan dan Departemen Pengemasan. Biaya penyusutan bangunan. Biaya penyusutan bangunan itu nilainya tadi 55 juta. Kemudian untuk Departemen Potong itu 20%, jadi 55 juta dikali 20% yaitu 11 juta. Buat Departemen Penjahitan itu tadi 35%, jadi 55 juta dikali 35% menjadi 19.250. Untuk Departemen Pengemasan itu sisanya. Kemudian biaya penyusutan mesin tadi sudah terdapat di dalam soal, yaitu untuk Departemen Pemotongan itu 60 juta, Departemen Penjahitan itu 120 juta, dan Departemen Pengemasan itu 75 juta. Kemudian untuk biaya perawatan mesin, yaitu untuk Departemen Pemotongan itu sebesar 15 juta. Kenapa dibagi 70 juta? Karena ini 70 juta dihasilkan dari 15 juta ditambah 20 juta dan ditambah 35 juta dari
semua departemen. Jumlahnya 70 juta, jadi 15 juta untuk pemotongan, 15 juta dibagi 70 juta dikali 6 juta, hasilnya 1.285.714. Begitu juga dengan departemen penjahitan. Departemen penjahitan nilainya 20 juta dibagi 70 juta dikali 6 juta. Dan departemen pengemasan 35 juta dibagi 70 juta dan dikali 6 juta. Selanjutnya biaya asuransi. Biaya asuransi itu nilai untuk departemen pemotongan itu 200. Lalu di bagian departemen penjahitan itu 1000 dan di pengemasan itu 3.800. Jadi di pemotongan 200 dibagi 5.000. Kenapa dibagi 5.000? Karena 5.000 didapatkan dari jumlah dari semua departemen, 200 ditambah 1000 dan 3.800. Jadi 200 dibagi 5.000 dikali 5 juta, 15 juta. 15 juta ini nilai dari asuransi pabrik. Sama halnya dengan tadi yang 6 juta ini juga dari nilai dari perawatan mesin. Yang ini di asuransi pabrik. Jadi untuk departemen pemotongan biaya asuransinya 16.000, di departemen penjahitan itu 3 juta dan pengemasan 11.400. Kemudian semuanya ini dijumlahkan. Untuk departemen pemotongan jumlahnya sebesar 109.135.714 dan departemen penjahitan 168.339.286. Kemudian departemen pengemasan 168.525.000. Kemudian dari masing-masing departemen ini dari total biaya departemen ini dijumlahkan dan menghasilkan total biaya overhead yaitu sebesar 476 juta. Dan kemudian kita akan membuat anggaran biaya produksi. Di sini tabelnya, yang pertama biaya bahan baku diminta. Biaya bahan baku ini total dari keseluruhan biaya bahan baku. Yang pertama biaya bahan bakunya di sini terdapat ada 3, kain, benang, dan kancing. Jadi total dari biaya bahan baku kain itu 22.775.500.000. Kemudian benangnya dikasih masuk juga totalnya dan kancingnya juga totalnya dikasih masuk. Kemudian dari 3 biaya tersebut dijumlahkan menghasilkan subtotal biaya pemakaian bahan baku sebesar 58.533.035.000. Biaya tenaga kerja langsung Departemen Pemotongan, Penjahitan, dan Pengemasan. Departemen Pemotongan tadi totalnya sebesar 364.408. Penjahitan tadi 626.326.250. Kemudian pengemasannya 478.285.500. Kemudian dari 3 departemen tersebut dijumlahkan dan menghasilkan subtotal biaya tenaga kerja langsung sebesar 1.469.750. Dan biaya overhead pabrik untuk total departemen potong, penjahitan, dan pengemasan juga dijumlahkan dan menghasilkan 476 juta. Kemudian dari subtotal ketiga anggaran tersebut dijumlahkan dan menjadi total biaya tahun 2019 sebesar
60.478.54.750 rupiah. Oke, sekian dan terima kasih. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.